Memperingati hari ulang tahun Adiaksa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal menggelar upacara Hari Bakti Adiaksa Jumat 22 Juli 2022 mengusung tema kepastian hukum, kemanusiaan menuju pemulihan ekonomi nasional. Komandan Upacara Leo Caniago dan Instruktur Upacara Kajari Mandailing Natal Novan Adian SHMH Upacara Hari Bakti Adiaksa ke-69 Jumat 22 Juni 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur. Mari. Siap laksanakan. Laksanakan. Baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, Diri kita tidak dibuatkan maupun sesama manusia. Adi. Kesempurnaan dalam bertugas. Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku. Khususnya Dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Miring TK garis miring tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatan tersebut dalam lampiran keputusan sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan. Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Presiden Republik Indonesia nomor 50 garis miring TK garis miring tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 nomor urut 1 619 nama Darmadi Edison SHMH NIP 1975 0621 nama Arga Johannes Parlinggoman Huta Galung SH NIP 1986 09182 009121002 memberikan tanda jasa dan kehormatan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 garing TK garing tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 kepada nama Arga Johannes Parlinggoman Huta Galung SHMH pangkat garing jabatan penata TK TTI garing Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kota Nopan. Darmadi Edison SHMH pangkat garing jabatan penata TK TTI garing Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal. Kembali ke tempat. Jalan.
diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 di tahun 2022. Upacara merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Adiaksa yang sengaja kita gelar dengan bersahaja, namun tanpa mengurangi kehikmatannya, dan tahun ini terasa istimewa karena dapat kita gelar secara langsung dan serempak, meskipun masih ada pembatasan sesuai protokol kesehatan setelah 2 tahun sebelumnya kita selenggarakan secara virtual. Saudara-saudara sekalian, para hadirin peserta upacara yang berbahagia, peringatan Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum kita bersama untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah kita kerjakan selama setahun terakhir, dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi, sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika hukum. Meningkatkan kepercayaan tersebut karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikit banyak telah mampu menampilkan wajah penegakan hukum yang didambakan. Di antaranya adalah keberhasilan kejaksaan dalam menangkap kegelisahan masyarakat atas praktik penegakan hukum yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma penegakan hukum, sehingga masyarakat memposisikan restoratif justice identik dengan kejaksaan. Terobosan berikutnya adalah menghadirkan rumah restoratif justice guna menyerap keadilan di tengah masyarakat, serta untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama, sehingga akan tercipta kesejukan dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya, saya kembali mengajak seluruh warga Adiaksa untuk menjaga pelaksanaan keadilan restoratif dan menjaga asas masyarakat bahwa penegakan hukum penurani masih ada di negeri ini. Serta saya ingatkan, jangan pernah nodai percaya masyarakat. Indonesia tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022 yang lalu, organisasi profesi yang kita banggakan telah meletakkan satu fondasi sejarah baru, yaitu kembali menjadi Persaja yang didirikan pada 6 Mei 1951 berdasarkan hasil kongres pertama. Tentunya perubahan ini dilandasi oleh makna filosofis mendalam, yakni menghargai semangat. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kejaksaan sebagai role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Seluruh insan Adiaksa yang saya cintai, tahun ini perayaan Hari Bakti Adiaksa pertama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa tambahan kewenangan, diantaranya adalah kejaksaan wajib berperan serta menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif dan berkepastian agar iklim investasi meningkat kembali. Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda, namun sejatinya merupakan satu kesatuan yang integral, sehingga saling beringat bahwa sektor ekonomi adalah sektor kepercayaan yang bersifat sistemik. Oleh karenanya, upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif oleh kejaksaan harus terukur dengan strategi yang baik, cermat, dan efektif agar dalam pelaksanaannya tidak menjadi kontraproduktif dan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bapak, Ibu, peserta upacara yang saya hormati, pesta demokrasi masih akan berlangsung sekitar 2 tahun lagi. Tetapi sejatinya suhu politik mulai terasa hangat sejak tahun ini. Pengalaman sebelumnya menyongsong tahun politik sedikit banyak akan diwarnai dengan isu netralitas aparatur sipil negara, tak terkecuali ASN Kejaksaan. Posisi ASN Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik.
karena dinilai berpotensi mampu menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitarnya. Untuk itu saya himbau agar segenap insan Adiaksa wajib bersikap netral. Kembali saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajar insan Adiaksa di seluruh Nusantara atas pengabdian. Meskipun di tengah keterbatasan kita tetap tegar dan mampu mengoptimalkan capaian kinerja serta mengharumkan nama baik lembaga. Tingkatkan kapabilitas, kapasitas dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan undang-undang. 2. Kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan. 3. Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia. 4. Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. 5. Akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. 6. Jaga netralitas aparatur kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja kejaksaan. Warga Adiaksa yang saya cintai, sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingatkan agar kita semua selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, karena COVID-19 belum berakhir, sehingga dapat selalu memberikan yang terbaik untuk institusi dan bangsa tercinta. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62, disertai doa dan harapan semoga Adiaksa semakin baik, tangguh dan jaya. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga dapat senantiasa memberikan kerja dan karya nyata yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin, amin ya robbal alamin. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalam. Maupun yang tidak sengaja telah kami lakukan, sebagaimana umat-umatmu terdahulu. Laporan selesai. Inspektur Upacara. Hormat. Kan. Tegak. Kan. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.